kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sahibal fudola allazi yakhduruna fi hazal masjid jami'al manan hadanallahu wa iyyakum. Ayuhal ikhwan, subuh sekarang kita masih melanjutkan bab syukur ya, dengan tema mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau keburu kita akan ngupas masalah hukum menikmati musik kalau keburu ya, tapi kalau enggak kita masalah bab syukur aja. Nah, sebagai lanjutan minggu lalu kita kupas dulu makna pentingnya bagi kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah jangan sampai kita sering lupa bersyukur ya, yang akhirnya Allah akan membuat kita tidak bisa bersyukur. Nah, jadi kalau kita sering lupa bersyukur, Allah malah akan membuat kita jadi tidak bisa bersyukur ya. Dan ketika Allah sudah membuat kita tidak bisa bersyukur, disampaikan ke Rasulullah SAW, la yarzuqullahu abda syukra fayahrumu khuziyadatu. Jadi ketika Allah tidak mengkaruniakan syukur kepada hambanya, pada kita, fayahrumu khuziyadatu ya, maka si hamba itu akan sulit untuk mendapatkan nikmat dari yang hari tata ya. Nah, jadi kita perlu introspeksi, kenapa nih kok rezeki saya seret. Nah, itu diantaranya karena kita suka lupa bersyukur ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Rasulullah menyampaikan seperti itu. Karena Rasulullah mengutip dari firman Allah, la in syakartum la azidanakum. Ya. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat. Tapi kalau kufur dalam hal bersyukur, inna azabi lasadid. Nah, ini ya. Jadi memang harus hati-hati dalam perkara yang kadang-kadang orang anggap sepele. Yang penting sholat, puasa. Dengan sholat kita udah bersyukur, bukan itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sendiri ini bersyukur kepada Allah atau mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kaum mukminin kepada kaum mukminin. Nah, seperti apa hal kaum mukminin itu yang disyukuri ku Rasulullah SAW? Ajabanil amril mukmini gitu. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Jadi semua urusan bagi orang mukmin itu baik. Enggak ada yang buruknya gitu ya. Walaisa zakali ahadin illa lil mu'minin. Nah, enggak ada nih orang yang bisa menganggap semua urusan, semua kejadian yang menimpa dirinya itu baik kecuali orang mukmin. Ini yang disampaikan ke Rasulullah, ya. Karena orang mukmin itu punya prinsip
Sesungguhnya prinsip orang mukmin itu asyukru indan ni'am, ya. Dia akan bersyukur ketika mendapat nikmat, wa asobru indal musibah, dan dia akan bersabar ketika dia mendapat musibah, ya. Kemudian jamaah, di antara nikmat syukur itu membuat hati kita menjadi ikhlas, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, ya. Jadi Allah itu sungguh tidak melihat bentuk tubuh manusia atau menilai cakepnya wajah, ya. Walakin yang duru ila qulubikum, tapi yang Allah perhatikan adalah hati kita. Kenapa saya sampaikan hadis ini? Karena banyak orang yang bersyukur berbeda antara wajah dengan hati. Terima kasih Pak, senyum-senyum, hati namanya rekan. Banyak orang yang seperti itu. Nah ini jadi dalam perkara syukur itu harus seimbang antara wajah dengan hati, ya. Jadi hilangkanlah kepura-puraan, ya. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijis As-Salikin qala la yaqbalullahu minal amal ila makana lahu khalisan. Jadi Allah tidak akan menerima amal hambanya kecuali amal yang ikhlas, ila makana lahu khalisan, ya. Wa qala aidan atau imusi syakiru, ya, bimangzilatis so'imu sobiri, gitu. Nah, bahkan di sini Rasulullah SAW menyampaikan orang yang makan dengan bersyukur. Jika kita makan nih, kita bersyukur selain doa makan bismillah, kemudian kita bersyukur setelah makan kita mengucap alhamdulillah, itu derajatnya sama dengan orang yang berpuasa dengan sabar. Derajatnya, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ya, ya bani adama innaka mazakartani syakartani, gitu. Selama engkau ingat aku, maka engkau mensyukuri aku. Wa iza manasitani kafartani, dan kalau engkau melupakan aku, maka engkau telah kufur kepada aku. Nah, di antara fakta syukur itu, ya, bukti kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah selalu mengingat kepada Allah, ya. Kejadian apapun, mau bahagia, mau sedih, mau apapun, kita harus kembali ingat kepada Allah. Karena Allah itu pasti punya maksud yang terbaik dari apapun yang dijadikan kepada kita, ya. Kecuali istijrat, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun wari'an takun abu dan nasi, gitu. Jadilah engkau orang yang waro, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Waro itu apa, jemaah? Waro itu orang yang berusaha menjauhi yang haram dan subhat, ya. Itu. Dan terus orang yang hati-hati dalam perbuatan, gitu. Yang dipentinginya itu, kalau orang waro itu mikir gimana nih dampak akhirat. Dari setiap pekerjaan, dari setiap apa yang dia lakukan itu, selalu yang dia pikirkan itu adalah dampak akhiratnya, ya. Lebih dulu dampak akhiratnya daripada dampak dunianya, gitu, ya. Dan orang-orang yang waro itu tidak berlebihan dalam hal yang mubah, dalam hal yang boleh, ya. Wa kun qani'an takun askuron nasi, jadilah orang yang qanaah, orang yang selalu merasa cukup. Nah, orang yang selalu merasa cukup itu maka akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Itu jemaah, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman,
Wallahu akhrajakum mim butuhuni ummatikum la ta'lamuna syai'au, ya. Syai'an. Allah itu, kenapa penting kita bersyukur? Ini Allah ingatkan dalam Quran An-Nahl ayat 78, ya. Allah itu sudah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ya. Selembar benang aja nggak ada tuh. Ketika kita lahir dari perut ibu kita. Ya. Terus wa ja'ala lakumus samaa'a wal absara wal af'idata. Kemudian Allah memberi kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, setiap bayi yang lahir apa sudah pasti matanya melek, kupingnya mendengar, mulutnya bisa bicara? Gak ada. Gak ada yang pasti. Gitu. Ya. Nah, Allah yang menghidupkan semua perangkat yang ada di dalam diri kita. La'alakum tashkurun. Nah, ini aja harus kita syukuri. Ya. Kita lahir melihat, mendengar, hati bisa merasa gitu. Itu aja harus kita syukuri. Ya. Sementara masih banyak orang yang lahir ke alam dunia dalam keadaan kekurangan. Gitu. Ya. Ini syukur yang mughaladoh ini sifatnya. Syukur yang besar banget gitu, yang harus benar-benar kita syukuri ketika kita lahir dalam keadaan semuanya itu bisa berfungsi dengan baik. Ya, dari situ aja dulu gitu. Maka asyukru juga bermakna terbuka. Nah, kalau hal-hal yang prinsip aja sudah kita syukuri, maka semua yang Allah berikan itu akan membuka jalan kita dalam kehidupan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Itu jemaah. Ya. Lawan kata syukur yaitu al-kufru. Artinya menutup. Jadi ketika kita lupa bersyukur, otomatis tertutup gitu. Ya. At-tahadasu bi nikmatillahi syukrun. Nah, dengan kita menyebut-nyebut nikmat Allah, maka itu adalah syukur, ya. Wa tarkuha kufrun, dan tidak mengingat nikmat Allah sama dengan kufur. Wa man la yashkuru al-qalila, dan siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, la yashkuru al-katsira, maka dia tidak mensyukuri nikmat Allah yang banyak. Wa man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah, gitu. Dan siapa yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah, ya. Wal jama'atu barakatun wal furqatu a'zabun. Nah, di antara perlu yang kita syukuri itu adalah kebersamaan. Di dalam keluarga kita bisa akur, anak, istri, ibu, bapak. Itu juga hal-hal yang patut kita syukuri. Sebab kalau udah bercerai aja suami istri, rasanya pusing gitu. Ya. Jangankan bercerai, istri agak sakit aja kita udah pusing tuh. Yang biasa ada yang bikinin kopi, kita bikin sendiri. Ya. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW man utiya fasyakara, siapa yang diberi lalu dia bersyukur, wabtulia fasobaro, dan ketika dia diuji bersabar, wadolama fastagfaro, kemudian dia lupa, ya, dia lupa zalim, menzalimi, lalu dia fastagfaro, dia minta maaf, wadulima fafafaro, dan dizalimi lalu memaafkan, ya,
Nah, summa sakata. Nah, setelah ngomong ini tuh diceritakan dalam kitab ini, Fathul Bari ini, Rasulullah diam. Sampai sahabat tuh menanya gitu ya. Faqalu ya Rasulullah malahu. Kemudian, wahai Rasulullah, apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang seperti tadi itu? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna. Gitu. Mereka akan mendapatkan keamanan dari siksa kubur dan siksa akhirat dan mendapat muhtadun, petunjuk. Ya. Itu jadi apa tadi jamaah? Kalau dia diberi bersyukur, kalau diuji bersabar, kalau dia lupa zolim kepada orang lain dia minta maaf, ya. Kalau dia dizolimi dia memaafkan, gitu. Nah inilah orang-orang yang diselamatkan dalam perkara dunia akhirat, ya, termasuk azab kubur dan azab akhirat gitu. Bahkan wahum muhtadun, orang-orang seperti ini akan diberi petunjuk ke Allah, dimudahkan jalannya, ya, jalan hidupnya. Kemudian jemaah sekalian, ya, saya akan menjelaskan beberapa hal pertanyaan minggu lalu. Ya, pertanyaan minggu lalu, ini yang akan saya jawab khusus karena kemarin saya anggap takut terjadi kesalahpahaman gitu ya, karena kurang menjawab dengan dalil yang sesungguhnya gitu ya. Dan ini saya jawab dengan sesuai dengan makna yang di dalam teks dalil-dalilnya. Jadi bukan akal-akalan, bukan karangan saya ya. Pertanyaan misalnya begini jemaah. Kemarin Akang kalau nggak salah nanya kepada saya terkait dengan masalah apa namanya, ketika ada uang yang dipakai untuk berbuat baik, ya, ada uang haram yang dipakai untuk berbuat baik, untuk madrasah kalau nggak salah pertanyaan Akang tuh ya. Jadi saya ambil dari basic hukumnya dulu. Wa qala Allah Ta'ala wasyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma ya. Laki-laki atau perempuan yang mencuri, perintah Allah potong tangan. Ya. Itu. Bahkan aydiyahuma, dua-duanya potong. Jaza'an bima kasabana kalam minallahi. Nah, sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Ya, itu hukum, ya, hukum, ya. Wallahu azizun hakimun. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dalam Al-Maidah. Ya. Kita bicara hukumnya dulu nih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, man asaba bi fihi min zihajatin ghaira mutakhizin khubnatan. Siapa yang terpaksa mencuri karena urusan perut, karena dia lapar, ya, karena dia nggak bisa makan, nggak bisa ngasih makan istri, anak, ya, ghaira mutakhizin khubnatan, ya. Jadi dan dia itu mencuri bukan karena berkhianat, ya, fala sai'a alaihi, maka tidak bersalah bagi dia, ya. Jadi sebabnya dulu, bukan setelahnya. Hasil uang mencuri setelahnya mau dipakai apa? Enggak. Jadi hukum akan melihat dulu penyebabnya. Kenapa dia harus mencuri? Kalau terpaksa banget, ad-darurat tubihul mahdurat, karena kepentingan untuk menafkahi, kewajiban menafkahi dirinya dan anak istrinya, tidak dianggap mencuri dalam Islam. Dimaafkan, ya, bahkan tidak dipotong tangan, ya. Wa qala Allah Ta'ala
famanit turo ghaira bagin. Kemudian barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, kemudian dia sesungguhnya tidak menginginkan ya untuk melakukan itu, wala adin fala isma alaihi, dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ya, gitu. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kajian hukumnya melihat sebabnya gitu. Ya, kejadian itu atau amal itu, ya. Kemudian yang kaitan dengan digunakan untuk kebaikan ya dalam kaidah bahasa Arab ini, ya. Ulama berkata, kullu mabuniya ala haram fahuwa haram. Ya, ini basic dasar hukumnya. Semua yang berasal dari yang haram maka itu haram. Makanan yang haram maka yang kita keluarkan jadi haram, termasuk amal kita. Itu jemaah, ya. Kemudian dalam dalil fatwa ulama la haraja fi qabuliha minhu. Tapi jemaah, ya, tidak apa-apa menerima pemberian uang haram sekalipun itu dari kafir, ya. Duna tolabin, tanpa permintaan, asal bukan kita yang minta, ya, dikasih. Asal bukan kita yang minta. Kita lihat ada orang mencuri, ada orang korupsi, minta dong. Nggak boleh, ya. La siyama ma'ajazikum an binaihi wa hajatikum ilaihi. Terlebih kalau kalian ini kaum muslimin sedang tidak mampu membangun madrasah atau masjid, ya. Padahal kita sedang sangat membutuhkan madrasah atau masjid itu, walayal zamukum al-bakhsu an masdari malihi alazi tabaro'a bihi. Maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mencari tahu dari mana hartanya orang ini. Ya. Jangan suudan. Oh ya, kalau tahu mah ya jangan. Tapi kan tahu itu begini. Hukumnya saksi tahu itu kan menyaksikan langsung, mengalami langsung di tempat kejadian yang langsung. Apa kita lihat langsung? Ada orang menuduh orang ini korupsi. Di satu sisi dia korupsinya langsung nggak kita lihat? Nggak lihat. Kemudian korupsinya perintah pimpinan apa bukan? Dalam keterpaksaan atau bukan misalnya? Ya, ada korupsi terpaksa, bari doyan kan gitu. Tapi di satu sisi jemaah, nggak usah kita cari-cari tahu lah. Dan itu mah menimbulkan kerusakan hati. Akan menimbulkan hati kita itu jadi mudarat. Jadi gibah, jadi fitnah. Buat apa? Gitu. Kan di antara harta seseorang itu pasti ada yang halal, pasti ada yang haram. Husnudan aja, ini pasti dari uang halalnya dia. Gitu. Ya, karena tidak ada kewajiban untuk mencari tahu sumber harta orang lain. Ya, kalau harta kita wajib introspeksi. Hal huwa min halalin au min haramin, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Walakin iza alimtum an ainal mali allazi atakum iyahu haraman. Nah, tetapi jika alimtum kalian mengetahui persis, ya, ainal dari mana uang itu sumbernya, atakum iyahu haraman, apakah uang itu memang benar-benar kita tahu persis itu adalah uang haram, fala yajuzulakum qabuluhu wasarfuhu fi bina'il masjid, maka tidak boleh diterima untuk membangun masjid atau
madrasah atau kepentingan bangunan agama. Ya. Ya. Hah? Ah iya, injek-injek aja nggak apa-apa. Dulu ada di Banten namanya Jaro Karis. Jaro itu ada di Jawara. Kerjaannya bangun jalan. Kampung desa dibangun jalan sama dia, tapi dia bikin portar, orang yang lewat bayar. Ya, itu jemaah ya. Nah, intinya gini, kalau jelas menyaksikan sumbernya itu dari yang haram, ya, bukan tuduhan, bukan isu, bukan berita-berita hoak, ya. Nah, itu baru. Tapi kalau nggak tahu betul, artinya jawaz. Jawaz itu artinya boleh, ya, gitu. Kemudian pertanyaan minggu lalu, jamaah sekalian, ini ada saya buka kitab Qimah Az-Zaman Indal Ulama, ya. Dalam kitab ini dikatakan disampaikan ini ditulisnya oleh Syekh Abdul Fattah, ya. Nikmat ilmu gitu. Ini pertanyaannya gini, minggu lalu tuh saya ingat saya. Bagaimana ilmu itu bisa mendapat upah dari dakwah, ya, dakwah ilmu. Nah, sekarang di kitab ini saya ceritakan dulu salah satu pokok nikmat bagi manusia itu min usuli ani amni matul ilmi, termasuk nikmat yang paling pokok adalah nikmatul ilmi, gitu, ya, bukan nikmat nasi, roti, bukan, apalagi nikmat kemewahan, bukan, tapi nikmat yang paling pokok yang diberikan Allah kepada manusia adalah ilmu, ya, gitu. Ya tawaqafu alaihi raqiyul insaniyah, gitu. Lalu yang mengatur tinggi rendahnya peradaban manusia itu wasa'adatuha adunyawiyah wa ukhrawiyah, dan kebahagiaan dunia dan akhirat itu adanya di dalam ilmu. Maka ilmu itu, pemberian ilmu itu adalah nikmat yang paling tinggi. Karena manusia bisa dari orang yang sebelum orang utan, ya, orang utan apa? Orang bahula itu apa ya? Pithecanthropus ibaratnya, ya. Orang purba menjadi manusia kayak kita sekarang karena diberi akal. Akal itu tempatnya untuk menyimpan ilmu. Gitu ya, Pak. Jadi jangan harap kita bisa pakai baju kalau nggak punya ilmu. Makanya dalam satu benda itu produk pasti ada buku petunjuk, ya, manual book untuk menggunakan alat itu. Itulah bagian juga dari ilmu, ya. Nah, maka kita wajib mensyukuri nikmat ilmu, jemaah. Wajib sekali mensyukuri nikmat ilmu, ya. Nah, bagaimana sesungguhnya mensyukuri nikmat ilmu pemberian Allah? Konsep besarnya, intinya itu ilmu itu adanya di jalan agama dan ada di jalan dunia. Ya, intinya manfaat ilmu itu di jalan agama dan di jalan dunia, seperti kasab. Ya, maka kasab dunia dan ilmu, ya, itu ada koridornya masing-masing. Gitu. Sekarang kita buka koridor jalan kasab dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qasas ayat 77, wabtagi fima atakala khuddarul akhirata, carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu untuk tujuan akhirat. Nah, jadi kita mencari dunia itu diniatkan bismillah untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Itu dulu, ya. Bangun tidur mau berangkat ke kantor, mau berangkat ke pasar, bismillah ya Allah, tujuan saya kasab dunia ini untuk
mendapat kenikmatan akhirat. Itu niatnya, ya. Itu. Apa yang termaktub dalam kepentingan akhirat? Akidah, muamalah dan ibadah. Itu jemaah, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagian dunia kamu. Jadi sekalipun kita tujuannya untuk akhirat, ya, tapi kita karena tujuan kita akhirat udah malas dunia, nggak usah kasar, sholat aja, nggak bisa, gitu, ya. Nasibaka itu maksudnya bagian di dunia kita, ya. Nah, jadi intinya wajib kita muamalah tapi tidak boleh melanggar akidah dan ibadah, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada makhluk lainnya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi intinya kasab kita itu juga harus dilakukan dengan cara berbuat baik. Itu. Nggak boleh kasab bari nodong, bari jambret, nggak boleh. Ya. Kasab itu harus dengan berbuat baik. Wala tabgil fasada fil ard. Dan yang kedua, jangan merusak bumi. Banyak kan orang-orang yang serakah yang merusak bumi. Hutan habis, tanah nggak jelas. Dunia rusak gara-gara keserakahan manusia. Gitu. Indonesia apalagi. Ya. Banyak orang yang serakah. Nah, jemaah sekalian, ya, untuk untuk kita patokan dalam kasab kepentingan di dunia itu, tolabud dunia itu yang tadi berbuat baik kepada makhluk, ya, selain diri kita, juga jangan membuat kerusakan di bumi. Ini perkara yang wajib, menjadi perkara yang wajib, gitu, ya. Mala yatimu al-wajibu ila bihi fahuwa wajib. Ini kaidah fikih, ya. Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib maka hukumnya wajib, ya. Kita sholat wajib nggak pakai perangkat sholat? Wajib. Sampai akad nikah aja ijab qabulnya ada yang menyebutkan perangkat sholat. Wajib, ya. Maka kasab itu menjadi wajib untuk memenuhi ibadah kita yang wajib. Itu, ya, itu kaidah fikih. Wa qala Allah Ta'ala ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Rasulullah SAW menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Begitu juga kasab kita itu juga harus dilakukan dengan mencegah, ya, yang mungkar dan menyuruh yang ma'ruf. Gitu. Wa yukhilu lahumut thayyibati wa yukharrimu alaihimul khaba'itha, gitu. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk. Jadi koridor inti dari pakasaban di dunia, ya, pertama harus dengan jalan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Yang kedua menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Halal itu harus dibarengi dengan thayyiban. Halalan thayyiban, ya. Jangan cuma sekedar halal aja tapi jadi penyakit, jangan. Kemudian untuk urusan strategi kita di dunia, ya, mau bisnis, mau bekerja, mau dagang, kata Rasul, antum a'lamu bi amri dunyaku. Kamu lebih tahu untuk urusan dunia. Jadi boleh kita bermanuver, berstrategi dalam urusan dunia, boleh. Tapi intinya tadi, ya, amar ma'ruf nahi munkar, halal haram, ya. Terus jangan merusak bumi, ya, harus berbuat baik kepada makhluk. Jangan ada pengusaha yang juga ngerti agama tapi yang dia pakai hukumnya bukan halal haram, 2H, 3H dia pakai. Halal haram hantam terus.
Ada yang begitu jemaah, bukan nggak ada. Ya, padahal ngerti agama. Kemudian ada jalan kasab yang ditolak oleh Allah nih, jemaah. Ya, ini harus benar-benar diperhatikan. Ini diriwayatkan kok Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah SAW. Ya, man akhdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa radun. Barang siapa yang ngada-ngada dalam urusan kami, urusan agama, urusan kami ini, maka ditolak. Ya. Nah, kalau udah urusan agama diutak-atik, diacak-acak untuk kepentingan dunia, maka ditolak. Karena sudah ada koridornya masing-masing. Dunia-dunia, agama-agama. Gitu. Bukan kita berpendapat menyatukan dunia dengan akhirat, dengan agama, bukan. Agama harus ada di atas kepentingan dunia. Agama sebagai penuntun, bukan agama sebagai bagian dari dunia. Dicampur aduk dengan dunia, bukan. Ya, gitu. Nah, kasab agama ini, agama yang ketika dijadikan sumber kasab inilah yang ditolak Allah. Ya. Selain daripada hal-hal menyangkut yang mengada-ngada dalam urusan tauhid, mengada-ngada dalam urusan akidah, akhlak. Nah, kecuali fikih, karena fikih itu banyak ikhtilaf, ya. Jadi jangan perkara fikih diributin, karena itu banyak istilah. Banyak ikhtilaf, ya. Jadi koridor jalan dakwah, jemaah sekalian, pendapat seorang tabi'in ini, Abu Al-Aliyah, ya bani Adama alim majanan, wahai anak Adam, ajarkanlah secara gratis. Ajanan itu gratis, ya. Kama alim tamajanan, sebagaimana kamu diajari secara gratis. Jadi orang dulu itu zaman tabi'in, dari zaman Rasulullah sampai zaman tabi'in itu belajar agama gratis, maka tidak boleh pasti untuk mengajarkan kembali dengan meminta upah, harus gratis. Cuma persoalannya sekarang susah cari orang belajar agama yang gratis. Susah. Ya, gitu jemaah. Ya. Padahal nih, firman Allah Ta'ala, ulaikal lazina hadallahu. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk ke Allah. Ini maksudnya Allah berfirman untuk menunjukkan kepada para nabi dan rasul, ya, bahwa para nabi dan rasul inilah orang-orang fabi hudahu muqtadih, ya. Maka ikutilah petunjuk mereka. Ikuti petunjuk mereka artinya para nabi dan rasul. Qul la aslukum alaihi ajro. Ya. Katakan, aku tidak minta imbalan apapun atas menyampaikan agama dan Al-Quran. Jadi para nabi dan para rasul diperintahku Allah untuk menyampaikan tidak minta upah ketika mengajarkan agama dan Al-Quran. Ya, gitu. Nah, kita diperintah juga ke Allah untuk mengikuti, ya, untuk mengikuti para nabi dan rasul. In huwa ila zikra lil alamin, karena Quran itu tidak lain hanya peringatan untuk umat. Itu. Ya. Ada enggak konteks peringatan yang harus bayar? Ada enggak? Logika nih. Ya, kita ngaji kan harus pakai telaah logika. Hukum. Ada enggak perintah, ya, peringatan tapi harus bayar? Seluruh dunia yang namanya peringatan gak ada yang bayar, gratis. Ya, betul nggak? Apakah polisi membuat aturan peringatan kepada pengendara mobil motor itu dia dibayar oleh pengendara mobil dan motor?
Enggak. Kalau melanggar baru bayar. Ya. Gitu jemaah. Ya kan? Benar nggak logikanya? Jadi Al-Quran ini sebagai peringatan, maka tidak perlu kita mendapat peringatan harus bayar. Kan kita diingatkan. Ya, gitu. Kalau ada orang yang peringatan aja harus bayar, namanya pungli. Jadi gini jemaah mutolaah nih, ya. Saya ingin kita ngaji itu pakai akal. Mutolaahnya gini, kalimat pertama di atas ulaikal ladzina hadallahu. Mereka itu orang-orang yang diberi petunjuk Allah. Tadi saya sudah sampaikan siapa orang yang diberi petunjuk yang Allah maksud nabi dan rasul. Ya. Petunjuk Allah itu apa? Agama, akidah, muamalah, ya, dan ibadah. Semua tertulis di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Yang kedua, analisanya atau telaahnya, apa perintah Allah kepada mereka? Qul as'alukum alaihi ajro. Perintah Allah kepada para nabi dan rasul ditegaskan ke Allah, aku tidak minta imbalan apapun, ya, atas menyampaikan agama dan Al-Quran. Kemudian kalimat yang ketiga, siapa yang diberi kemuliaan? Ya, ini mutolaah yang ketiga. Siapa yang diberi kemuliaan sebagai penerus Nabi dan Rasul? Siapa? Yang diberi kemuliaan sebagai penerus Nabi dan Rasul? Nyaeta inna ulama warasatul anbiya. Siapa Nabi itu dan Rasul itu? Wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaron wala dirham. Para nabi dan rasul tidak mewariskan dirham atau dinar, tapi innama warasul ilma. Ya, jadi para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu. Gitu. Ya. Maka maknanya apa jamaah? Yang harus dilakukan oleh ulama itu mencontoh para nabi dan rasul itu juga harus tidak perlu mewariskan harta, uang, gitu, ya. Famana akhozahu akhoza bihaddin wafiri, gitu. Siapa yang mengambil jalan atau pewarisnya Nabi yang termasuk ilmu tadi, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi intinya gini ya jemaah ya, telaahnya nih. Namanya ulama, para pendakwah agama, tupoksinya itu mencari ilmu agama, ya, dan mendakwahkan ilmu agama. Kalau mau dagang ya jadi pedagang. Kalau mau cari duit, jangan jadi ulama. Jangan jadi pendakwah, ya. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan, ya, itu kitab Al-Qur'an, wa yastaruna bihi samanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang murah, ya. Ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan naro, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Jadi uang hasil menjual agama itu jadi api neraka. Dia pakai beli minum, dia pakai beli makan, itu jadi api neraka. Ya, wala yukalimu humullahu yaumal kiamati, dan Allah tidak akan menyapa mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan terima tobatnya mereka. Tuh, ya, itu ancaman jemaah. Yang ngancam Allah, bukan polisi militer. Allah yang ngancam, ya. Walahum azabun alim, mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Wa qala Allah Ta'ala man akala bi ilmi, siapa yang makan dengan memperalat ilmu aku, makan dengan ilmu aku. Hadis ini kita pakai untuk cari makan, man akala, ya. Tomasallahu ainaihi, Allah akan butakan kedua matanya, au wajhahu, atau wajahnya.
Gitu. Ya. Wa kanatin naru aula bihi, mereka lebih layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Quran dan hadis jemaah. Ya. Itu. Nah, sekarang gini jemaah. Itu kan tadi Haji Aksa keras banget tuh. Ya memang itunya keras, Allahnya dan Rasulnya, bukan Haji Aksanya. Ya. Nah, sekarang saya mencari mutolaah, ya. Sejauh mana gratisnya belajar ilmu agama. Nih, ya. Bagaimana dengan tempatnya? Bagaimana dengan makannya para santri di pesantren? Bagaimana dengan kitabnya? Sarana dan prasarana ekstrakurikulernya. Boleh nggak bayar? Boleh. Karena itu perkara dunia. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Boleh, perkara dunia. Kita menyediakan kamar sama dengan kos santri ya yuran lah. Boleh. Makan piraku teu mayar gitu. Ya. Itu makan misalnya. Nah, tapi kalau zaman saya dulu itu makan itu nggak ditentukan. Kobong juga dulu, kobongnya kan saya mah kobong dulu tuh hanya bisa duduk, nggak bisa berdiri. Di kobong tuh yang sekotak gitu isinya berempat tapi hanya bisa duduk. Supaya sholatnya itu di madrasah. Itu mah gratis, kobong seperti itu. Tapi kalau kobong yang modern, kemudian dikasih modernisasi yang memudahkan santri, itu boleh bayar. Selama di luar konteks ilmunya, ya. Namanya sarana prasarana, ya. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, ini ketajamannya lagi, ya. Ittabi'u ma la yas'alukum ajron. Ya, ajru, ya. Ini dalam apa nih? Surat Yasin kalau nggak salah ya. Ittabi'u ma la yas'alukum ajru wa hum muhtadun. Nah, apa perintah Allah dalam surat Yasin? Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepada kamu. Ya. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau ada orang sudah menyampaikan ilmu agama tidak minta imbalan, ikutin. Tapi kalau ada orang ngajarin agama minta imbalan, tinggalin. Apapun alasannya. Ya. Gitu. Nah, pernah dalam satu kejadian Imam Ahmad itu oleh muridnya disampaikan di zaman beliau itu ada seorang imam sholat, ya. Ina imaman yaqulu, ada imam sholat yang menyampaikan usolli bikam Ramadana bikaza wa kaza dirhaman, ya. Jadi saya mau jadi imam sholat di masjid kalian selama bulan Ramadan asal tarifnya sekian dirham. Tuh. Ya. Ada yang minta begitu. Kata Imam Ahmad, as'alu allaha al-afiyata gitu. Aku berlindung kepada Allah dari watak orang yang seperti itu. Yang perkara ibadah, perkara ilmu ditarif. Ya, dimintain duit gitu. Ma yusolli khalfa haza, siapa yang mau sholat di belakang orang yang seperti itu. Jadi intinya jamaah apa? Jangan ngemakmum ke orang yang jadi imam tapi dibayar. Minta dibayar. Apalagi kita tahu. Nah, maka kalau bisa ya DKM hati-hati tuh dalam masalah imam, ya. Tapi belum selesai nih, hati-hati. jangan terlalu gimana gitu ya. Nah, terus gini jemaah. Ini sebagai introspeksi ya, sebelum saya tutup. Fa anasu fi ma laisa minadini wa taqwa mutasawuna mutaqarribuna gitu. Jadi manusia ya ketika selain urusan agama dan ketakwaan itu setara. Ya. Jadi manusia ini jemaah wasaiun min zalika la yu'asiru ma'adami taqwa. Nah, semua yang ada pada diri manusia itu tidak berharga tanpa adanya takwa.
Jadi ukuran tinggi rendahnya derajat manusia itu sesuai ketakwaan. Kalau urusan dunia itu kita setara. Jangan pernah menganggap eh, guru apa namanya, bukan guru, maksudnya jangan pernah menganggap antara yang kerja dengan bosnya itu enggak setara, enggak. Semua setara dalam perkara urusan dunia. Ya, gitu. Kecuali kalau urusan eh, ketakwaan, ya. Terus gini jemaah, boleh saya terusin nih? Hah? Hah? Bentar, bentar. Maksudnya kalau boleh saya terusin dulu ini. Atau mau diterusin minggu depan? Minggu depan aja ya. Heeh. Karena gini saya kasih clue-nya aja untuk minggu depan. Beberapa dai, kebanyakan dai sekarang itu mengatakan boleh menerima upah dakwah karena itu bentuknya bisyarah. Ya, bisyarah. Itu. Bisyarah itu apa makna bisyarah dalam konteks bahasa Arab? Berita gembira. Itu ya. Nah, tapi untuk menjelaskan detail ini saya jelaskan minggu depan. Ya, sekarang udah jam 6 lebih. Innahu samiun qaribun mujibu da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup. Yang mau nanya boleh. Nah. Hah? Ngopi. Nguping tuh maksudnya kepo lah gitu. Kepo. Orang lagi ngomong kita deketin kuping ini, kepo. Maksudnya hukumnya orang yang kepo. Ya. Dalam kaidah adab tidak baik. Adab nih. Ya, tidak baik. Kenapa tidak baik? Ngapain sih? Kepentingannya apa? Kita ngedenger-dengerin orang ngomong itu tujuannya apa? Kalau kita pengen tahu, oh jangan-jangan ngomongin kita, berarti kita udah suudon. Jadi cilaka hati juga. Penyakit hati. Ngapain? Kepentingannya apa? Kalau akan terjadi sama kita kan pasti akan terjadi. Nggak perlu kita anggap itu sebagai early warning nih. Kita harus tahu dulu supaya kita bisa mengantisipasi. Allah pasti beritahu kalau memang kita takwa. Gitu, ya. Yang dipentingkan nguping itu kan atau mencari tahu awal itu kalau dalam teori-teori intelijen itu boleh. Early detection, early warning system boleh, itu kepentingan negara. Ya, tapi kalau kita pribadi ngapain iseng amat? Hah? Saya juga kalau lewat berita tuh tentang ini di WA tentang mantan presiden tentang ini saya lewatin, saya nggak mau lihat. Ngapain? Akhirnya mencelakakan hati kita. Kita jadi marah, jadi suudon, ya itu. Yang nggak penting-penting mah buat apa? Kecuali ilmu di-share ke kita, saya buka. Tapi kalau dilihat, sekarang tuh ngeri HP. Ya, itu. Ayade, ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajmain amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'u laka bi ni'matika alayya wa bu bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma
Inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aishi argodah wa mina umuri asadah wa mina isani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma htim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afrika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabbitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa hafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa'atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa walidina wa auladina wa ikhwanana wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.